فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا قدوتنا وأسوتنا أغني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تفتح لنا بها باب الرضا والشر فتغلبنا بها باب الشر وتعزل وتكون لنا بها وليا ونصيرا يا المولى والنعم النصير. يا أيها الحاكم الكرام أوصيكم ونفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال كل نفس ذائقة الموت. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita tiada henti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tiada hentinya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan, mengkaruniakan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Kalau kita pernah lebih banyak nikmat yang Allah kasih yang kita tidak minta dibanding doa kita yang belum Allah ijabah. Bahkan kita belum minta hari ini kepada Allah SWT, minta kesehatan, minta keselamatan, tapi Allah kita kasih kesehatan, kita dikasih keselamatan. Kita hari ini mungkin belum minta kalau oksigen, tapi Allah SWT kasih oksigen kepada kita dan lain sebagainya. Dan oleh karena itu maka mari kita bersyukur kepada Allah SWT tiada henti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kita menghitung nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita, maka tidak akan bisa menghitungnya. Sholawat beruntaikan salam mari kita curahkan tiada hentinya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tiada hentinya beliau nanti di yaumil qiyamah mencari umatnya, ummati. Tatkala baginda Rasul Allah SWT dikeluarkan dari makam beliau yang dia seru pertama bukan mana anak, mana istriku, mana sahabatku, tapi ummati. Ya Allah, mana umatku. Maka dari itu kita sebagai umatnya, apalagi ini di bulan momen luar biasa di bulan Rabiul Awal, maka kita lebih ditingkatkan bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Yang tadinya cuma 10, kita tingkatkan di bulan Rabiul Awal ini 100. Yang tadinya cuma 100 jadi 1000 dan selanjutnya. Bukan hanya bersolawat di mulut, ada keterangan solawat yang nyampe kepada baginda Rasulullah SAW, yaitu solawat itu yang ada 2 syarat. Yang pertama ada hubun, rasa cinta pada baginda Rasulullah SAW. Yang kedua ada wasyauqan, artinya rindu. Kalau solawat kita dibagi dengan 2 poin itu, yang pertama ada cinta, yang kedua ada rindu, insya Allah akan nyampe kepada baginda Rasulullah SAW. Sebaliknya, kalau solawat cuma di lisan, solawat cuma di musik, itu cuma dapat di dunia aja. Allah alam kalau ya. Nah, buat kita semua para muslimin, momen yang luar biasa bulan ini, mari kita tingkatkan bersalawat kepada
mengaplikasikan cintanya di bulan awal selalu diperingati oleh Nabi Muhammad SAW. Itu merupakan salah satu bentuk kecintaannya kepada baginda Rasul, dan sebagai mengenalkan kepada generasi-generasi selanjutnya bahwasanya ada yang harus didolakan dibanding drama Korea, dibanding para artis. Karena sekarang para anak sekarang yang diidolakan itu bukan baginda Rasul, melainkan para artis yang mereka idolakan. Makanya pada orang sebagian ada yang selalu memperingati oleh Nabi dengan luar biasa. Itu satu bentuk untuk mengenalkan pada generasi-generasi selanjutnya bahwasanya idola yang sejatinya hanyalah baginda Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Definisi simpel takwa itu intisab billah wa ijtinabun nawahi. Melaksanakan perintah Allah sekuatnya dan menjauhi larangannya tanpa keringanan. Maka tidak toleransi bagi umat, bagi kaum muslimin khususnya untuk menjauhi apa yang Allah larang. Sebaliknya, apa yang Allah perintahkan, kata Allah, semampunya. Bisa kita sedang sakit, kata dokter gak boleh sholat, gak boleh berkena air, maka ada jalan keluar yang berkaitan. Sholat tidak sah kalau tidak berdiri. Apabila kita sakit tidak bisa berdiri, maka boleh sambil duduk. Itu. Jadi Allah perintahkan sekemampuan. Sebaliknya, yang Allah larang wajib dijauhinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi mengutip sebuah ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Mungkin pesanannya setiap yang bernapas, setiap orang bakal merasakan yang namanya maut. Semua yang bernapas, semua kaum muslimin khususnya, semua manusia kalau mendengar kata maut seakan-akan fobia, seakan-akan takut dengan yang namanya maut. Mulai pernah nanya suatu ustaz ya, pada usia yang 10 tahun, jam maut siap. Tanya lagi pada yang usia 20 tahun, maut siap, akan. Tanya lagi pada usia yang 40 tahun, sama jawabannya, siap dan takut dan belum siap. Sampai beberapa kali bertanya sampai yang usia 100 tahun, jawabannya sama, takut dan belum siap. Maka Pak, akan saya berkawan. Nah, ini salah satu buat kita berintrospeksi diri, bahwa saya mau itu tidak akan ada apa-apa dulu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan bahkan pernah ada jawaban itu, karena dalam hadis diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'mal ummati ma baina 60 ila 70 wa qalla min al-judal." Artinya bahwasanya usia umat Nabi Muhammad SAW itu 60 sampai 70. Maka sedikit sekali yang lebih dari itu. Makanya usia itu jadi patokan buat kita semua. Bukan berarti yang masih muda masih jauh. Misalnya yang tua juga sudah dekat. Bahkan kali tadi jawaban yang sama yang tadi, yang usia 10, 40 dan 100 juga belum siap melaksanakan apa yang fobia yang kita mau. Kata Rasulullah
memutuskan kenikmatan al-maut, yaitu maut. Kita saksikan di belahan dunia ini bahkan saudara kita, teman mungkin ya, yang baru lulus wisuda, keesokan harinya meninggal. Ada yang baru nikah sekalipun meninggal. Karena kata Rasulullah SAW harus memperbanyak mengingat dan memutuskan kenikmatan yaitu maut. Yang baru naik karir, baru naik jabatan, meninggal. Nah ini buat kita introspeksi diri bahwasanya harus lebih memperbanyak mengingat yang namanya yang meninggal. Karena kita semua tidak bisa lari dari yang namanya mati. Kalau timbul musyawarah Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita mau kabur melari dari benteng yang kokoh yang dicor 100 meter misalnya, saking kuatnya tidak bisa. Karena yang namanya meninggal, karena Allah incar oleh malaikat Azrail sampai dimanapun. Masyaallah muslimin wa rahmatullah. Jangankan kita, bahkan malaikat Azrail pun yang tugasnya mencabut nyawa pasti akan meninggal. Suatu ketika malaikat Azrail kepada Allah Subhanahu wa taala setelah makhluk semuanya meninggal, ya Allah, di mana sekarang semua makhluk, jin, manusia, setan sudah pada meninggal? Kata malaikat Azrail kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana aku? Kata malaikat Azrail kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya silakan Azrail, kamu tinggal cabut nyawa sendiri. Nah, cuma satunya makhluk yang mencabut nyawa sendiri, yaitu malaikat Azrail. Karena Allah Subhanahu wa taala hanyalah yang bakalan kekal dalam al-baqarah. Masyaallah muslimin wa rahmatullah. Allah Subhanahu wa taala kun di dunia dunia Allah ambil sabil wa adana sabil bin ahli kubur. Oleh karena itu, maka jadikanlah kita hidup di dunia ini sebagai kayak kata Rasul, bagaikan sedang dalam perjalanan atau sedang dalam perantauan. Kita ketahui kalau kita sedang dalam perjalanan, paling bawa tas perlunya ya, baju seperlunya, tas seperlunya, makanan seperlunya, tidak akan segera dibawa. Itu merupakan perumpamaan bagi semua taala bahwasanya kita hidup ini cuma sementara. Atau seperti orang yang sedang gorim, yang sedang merantau. Kita yang sedang merantau pasti di perantauan itu cuma seadanya aja cukup buat makan seadanya, buat juga cuma 3 sekali misalkan ya, kompor 3 lembar, tidak. Yang penting bisa makan, bisa minum, bisa berpakaian. Itu diibaratkan kita di dalam dunia ini. Sebaliknya, ada satu ustaz yang menyampaikan kurang itu kan judul, artinya kurang akhirat, nah lagi dunia. Di situ teh rumah di akhirat rumah di dunia, kurang di dunia. Jaga ibadah, rajin sedekah, kewajiban tidak dilewati. Nah insya Allah di akhirat oke bakal selamat, bakal masuk surga. Sebaliknya kalau di dunia sakapoyong, sakumaha nafsu, koyana di akhirat oke bakal di tempat sesuai dengan kurang pilihan. Sama halnya seperti yang lagi merantau. Kalau kita lagi merantau, jajan seenaknya, belanja seenaknya. Pas pulang ke rumah teh, paling dibawa istri, mana hasil usaha anak nampan ke ayah habis karena dihabiskan di perantauan.
kayak tadi, kita teh orang mana, orang akhirat atau di dunia. Kalau di dunia sisa umur kita yang dimanfaatkan nanti pas di akhirat tinggal cukup kayak bakal diandalkan. Ada satu pernah saya dengar satu prinsip manusia tadi hidup mah mangkewe. Mungkin pernah dengar para muslim semua itu prinsip dasar, bukan hidup kumangke tapi kumangke kumaha, bukan prinsip kumaha ke tapi itu kumaha. Artinya lamun manusia bukan prinsip kumaha ke hidup mas saya tanawe hayang nafsu hayang A laksanakeun, hayang B laksanakeun, hayang C laksanakeun. Kumaha ke naon maot mah sebenarnya akhirat kumaha ke. Salah prinsip yang salah. Justru lu bener mah engke kumaha. Kamu urang bukan punya prinsip engke kumaha, ya kumaha ke da akhirat, kamu urang ke salat lima waktu, sana bener neraka ya. Kamu urang ke salat kok yang menurut malaya bawa di akhirat. Nah, itu prinsip yang betul. Bukan kumaha ke tapi ke kumaha. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam suatu kisah Baginda Rasulullah SAW sama Aisyah menyembelih satu ekor domba. Kemudian setelah beres Rasulullah SAW potong-potong dan dikasihkan kepada kaum fakir sama kaum miskin. Pas datang si Aisyah, ya Rasulullah, mana domba yang tadi yang beres disembelih? Tuh di dapur. Pas dilihat sama Aisyah tinggal tulang-tulang sama jeroan. Jawab si Aisyah, Rasulullah, nah ini tinggal bermanfaat, soalnya tinggal tulang-tulang sama jeroan. Oh, kali dari surakokan Rasulullah SAW. Yang bagus-bagus daging dan sebagainya udah bersurakokan. Maka kata Aisyah, itu buat kita, kata Aisyah. Aisyah, justru yang kita surakokan itu buat kita. Awalnya kata Aisyah, bukan buat orang miskin, buat orang fakir, kata Aisyah. Bukan buat kita, kata Rasulullah SAW. Bagaimana kata Aisyah? Iya, yang kita surakokan itu yang terbaik karena buat kita nanti di akhirat, kata Rasulullah SAW. Setelah itu baru Aisyah mengerti. Oh betul. Ternyata yang kita surakokan, yang 1.000, yang 2.000 itu kan buat kita sebenarnya dari di akhirat. Yang kita bawa ke mall, yang kita bawa ke pasar, itu belum tentu buat kita. Tapi prinsip bagi Rasulullah SAW justru yang harus yang terbaik yang disurakokan tadi. Karena itu yang buat kita, kata Rasulullah SAW. Nanti di akhirat. Itu mudah kelas Rasul ya, namanya itu Ihsan. Ihsan itu dibawa di atas lapor, mendahulukan orang lain daripada dirinya. Kita mau mudah-mudahan udah masuk ke kelas Ihsan ya. Ihsan. Suatu waktu Rasulullah SAW haus, kemudian ada yang lebih haus. Kemudian Rasul dikasihkan kepada yang lebih haus. Bahkan beliau juga haus. Terus udah beliau butuh, ada yang membutuhkan, dikasihkan. Itu lebih derajatnya lebih tinggi. Mudah-mudahan kita udah masuk ke kaum Ihsan itu ya. Kaum muslimin yang masuk muslim rahimahumullah. Maka ada hadis Rasulullah SAW bahwasanya 3 amalan yang akan menjadi amal jariah buat kita semua. Yang pertama, sholatul jariyah, sholawat jariyah, sholawat yang akan mengalir dan menjadi tentaris buat kita semua. Yang kedua, ilmu yang berfa'udih, ilmu yang dialah bermanfaat. Yang ketiga, walun solihun yang ulah, yaitu anak yang soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Jadi intinya harta kita, tenaga kita dan sebagainya, mari kita
sedekahkan, kita korbankan untuk kebakalan nanti kita di akhirat, untuk bekal kita nanti yang bisa diambil di akhirat. Warahmatullahi wabarakatuh. Mana ba'ani ma'iyyakum min al-fi'il al-karim wa taqabbal minkum wa taqabbal wasmin 'alim wa rabbil warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa bidaiha bi kulli haqqin wa nafsin wa ala alihi wa sahbihi kulluhum ajma'in. Amma ba'd. Ibadallah, sikum manafsik taqwallah wa ta'atihi ala muttaqin. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari uraian tadi kita simpulkan bahwasanya hidup ini cuma untuk memperbaiki diri. Adanya kata maut, meninggal, kata Allah intinya ahsan muamalah, itu untuk berlomba-lomba untuk dalam memperbaiki diri, untuk berlomba-lomba dengan beramal. Kata Rasulullah SAW, kafa bil mauti wa'idul, cukup nasihat diam, yaitu mati. Kita lihat bahkan setiap hari kita lewati para makam-makam, kuburan-kuburan yang tadinya bersama kita, bersama kita, makan bareng-bareng, mereka sudah menjauhi kita dan mungkin lebih lama di alam kubur daripada dunia. Cukup kata Rasulullah SAW menjadi cerminan itu meninggal. Yang tadinya hartanya melimpah, kontrakannya, mobilnya tidak dibawa mati. Nah, buat kita kaum muslimat menjadi ikhtibar, menjadi cerminan bahwasanya dunia ini cuma sementara. Bukan berarti harta tidak bakalan dibawa meninggal. Sebaliknya, kalau hartanya diimpakkan, diwakafkan ke Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya nanti bakalan menemani kita di akhirat nanti. Oleh karena itu, marilah kita punya amalan andalan, punya amalan yang dilakukan. Karena kenapa? Karena tidak ada satu orang pun kaum muslimin khususnya yang bisa melaksanakan amalan-amalan yang Allah perintahkan dengan sempurna. Yang satu bisa sedekah tapi duha darah. Yang satu bisa duha tapi sok menyelipkan hati batul. Menijima sok tahajud tapi cara menghargaan orang lain. Itu maka oleh karena itu maka kita harus mempunyai suatu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hanya amal istiqomahlah yang akan menjadi andalan Allah cinta kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada dalam satu hadis ketika kita meninggal itu yang akan mengantarkan kepada kita itu tiga. Yang pertama keluarga, yang kedua harta, yang ketiga amal. Dan ketahui keluarga cuma dan harta cuma sampai beres kita dikubur di makam langsung pulang kembali. Mungkin anak merasa sedih cuma sebulan, tetangga seminggu mungkin kesedihan, apalagi saudara mungkin cuma 2 minggu, apalagi musuh mungkin
bahkan rumah kalau musuhnya kalau kita meninggal. Rasulullah SAW yang dua itu pulang harta dan tetangga dan anak. Hanya satu yang mengabarkan kita tidak pulang, yaitu amal lidah kita. Hanya sholat tahajud kita, hanya sedekah kita, hanya membuang sampah yang dapat menyakiti kaum muslimin. Itulah amalan-amalan yang bakalan setia menemani kita sampai nanti yaumul kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Ghazali mengingatkan bahwasanya meninggal itu maupun nas di adabnya, bahwasanya meninggal manusia itu ada di hobinya, ada di adatnya. Kalau misalnya kita hobinya nih memancing, saya jadi Allah cabut namanya lagi memancing. Kita hobinya nih lagi ngelayang, saya jadi cabut namanya lagi melayang-layang. Ada fakta di masih saudara, masih teman suka mabuk, mau beli-beli ternyata meninggal lagi mabuk. Ada juga orang tua yang suka tahajud lagi sujud, Allah cabut nama lagi apa? Lagi sujud. Nah ini yang terjadi punya kepada kita, mari kita mempunyai aktivitas hobi kita dalam kebaikan-kebaikan supaya Allah Ta'ala mencabut nyawa kita dalam keadaan yang kita ridhoi, yang Allah ridhoi. Berarti kaum muslimin muslimat simpel sekali kalau kita mau husnul khotimah. Gimana caranya? Kalau kita mau meninggal husnul khotimah, kita kena arahkan lisan kita keluar yang baik-baik, tangan kita keluar yang baik-baik, hati kita melangkah pada yang baik, HP kita gunakan sama yang baik-baik. Kalau semua aktivitas kita baik, insya Allah akhir meninggal kita akan baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. An-Jabir wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi sallallahu yaqulu la yamutunna ahadun illa wa huwa yusnu billahi dhanna. Artinya kata Jabir dari Rasulullah SAW bersabda, pasti kita akan semuanya akan merasakan yang namanya meninggal. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, ketika nyawa kita sudah di kerongkongan, sudah mendekati, harus doa kepada Allah Subhanahu, harus bersusulan kepada Allah. Jangan sampai gini, kita udah mau meninggal sama kita ya, kemudian udah membuat dosa, pasti bakal masuk surga. Nah itu harus dijauhi kata Rasulullah SAW. Karena kenapa? Kalau misalnya kita nyawa udah dekat, dan kita husnuzon kepada Allah, itu ada semua ulama yang menjelaskan bahkan jadi kafir. Karena kenapa? Karena menghilangkan sifat ghafur, sifat rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pasti kita nanti bakal akan merasakan yang meninggal. Kita ingat pas kita udah mau meninggal itu, ya Allah, tapi yakin Maha Rahman, Maha Rahim, Gusti lebih adil, lebih luas daripada saat ini. Harus itu Rasulullah SAW. Jangan sampai husnuzon kita kepada Allah dihadirkan ketika kita udah mendekati meninggal. Sebaliknya, justru ketika kita udah mau menghadiri kematian, lebih dikuatkan lagi Maha Rahim, Maha Ghafurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua di akhir hayat kita mendapatkan husnul khotimah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوءها. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولمشايخنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك رحم النبي وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين. اللهم أهدنا بالعلم وزدنا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك حبك حب من يحبك وأعمال يقربنا بها إلى حبك. اللهم